Jadi 99 nama itu bukan hanya untuk sekedar pajangan atau sekedar untuk dibaca, saudaraku. Karena itu bukan komik, bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi itu adalah surat cintanya Sang Pencipta, saudaraku. Hudal lil muttaqin, dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab-kitab itu, buku-buku itu adalah petunjuk, dan itu adalah surat cinta dari Sang Maha Agung, saudaraku. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Kenapa Al-Quran dinamai surat? Setiap lembarnya sampai dengan selesai itu dinamakan surat, saudaraku. Iya, itu adalah surat yang ditujukan kepada kita secara dohiriyah, untuk kita baca, kemudian kita pahami, lalu kemudian kita menyelami. Untuk menuju kemana? Menuju kepada yang tersirat. Yang tersirat ada namun tiada, tidak ada namun ada. Ono papan tanpa tulis, ono tulis tanpa papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Kehidupan di dunia berlapis-lapis. Bumi menjadi 7 lapis, langit menjadi 7 lapis, dan Siratal Mustaqim pun menjadi seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Semuanya serba 7. Orang tawaf 7 kali, orang lempar jumroh 7 kali, semuanya serba 7. 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya serba 7. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Namun kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini dengan benar, menjalani kehidupan ini dengan berkesesuaian. Semuanya agar bisa selaras dengan alam semesta. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal diri kita, saudaraku. Mengenal alam semesta, mengenal siapa alam semesta, siapa diri kita. Diri kita inilah yang disebut alam mikro, alam semesta inilah yang disebut makro, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Berbuat baiklah seperti aku berbuat baik. Wahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah seperti aku berbuat baik. Bagaimana, saudaraku? Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang dimaksudkan adalah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah. Jika Allah penuh cinta kasih, maka kita melakukan apa-apa, melakukan segala sesuatu, setiap tindakan kita penuh dengan cinta kasih. Jika Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka berbelas kasihlah, berkasih sayanglah. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Mengikuti apa yang beliau sudah tunjukkan di dalam Al-Qur'annya yang tersirat, Al-Qur'anul Karim. Jadi 99 nama itu bukan hanya untuk sekedar pajangan atau sekedar untuk dibaca, saudaraku. Karena itu bukan komik, bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi itu adalah surat cintanya Sang Pencipta, saudaraku. Hudal lil muttaqin, dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab-kitab itu, buku-buku itu adalah petunjuk, dan itu adalah surat cinta dari Sang Maha Agung, saudaraku. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Kenapa Al-Quran dinamai surat? Setiap lembarnya sampai dengan selesai itu dinamakan surat, saudaraku. Iya, itu adalah surat yang ditujukan kepada kita secara dohiriyah, untuk kita baca, kemudian kita pahami, lalu kemudian kita menyelami. Untuk menuju kemana? Menuju kepada yang tersirat. Yang tersirat ada namun tiada, tidak ada namun ada. Ono papan tanpa tulis, ono tulis tanpa papan. Ada tulisannya tapi nggak ada papannya. Ada papannya tapi nggak ada tulisannya. Tapi semuanya bisa dibaca, saudaraku. Bisa kita jelaskan dengan detail kalau kita mampu menyelam di dalamnya. Ini yang disebut ladunni. Ladunni itu luas, saudaraku. Berbagai macam caranya saudara-saudara kita, para guru, caranya menjelaskan, caranya menjabarkan. Namun semuanya saya katakan benar, saudaraku. Tidak ada sedikit pun yang salah. Dari semua penjabaran, dari semua pembeberan, dari semua guru-guru kita, dari semua mursid-mursid kita, para wali yang mursidah itu benar sekali, saudaraku. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan itu semuanya benar. Tidak ada satupun yang salah bagi saya, saudaraku. Tidak tahu bagi orang lain, tetapi ini menurut versi saya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Karena salah dan benar itu hanya ada di akal pikiran manusia. Pikiran kita menggambarkan kesalahan, maka kemudian akal kita menimbangnya. Ketika itu sepakat untuk dianggap salah, maka
terjadilah di situ penghakiman, menyalahkan atau membenarkan. Semua itu hanyalah sampah, saudaraku. Jadi jangan kita hiraukan. Kita tidak perlu menghiraukan bahasa-bahasa pikiran, bahasa-bahasa akal itu. Karena itu akan menjerumuskan kita, itu akan membawa kita ke dalam jurang kesesatan yang sangat dalam, saudaraku. Karena sebenarnya kita berjalan pada Shirathul Mustaqim. Kita kembali dan pulang kepada Allah. Seperti rambut dibelah 7, ya benar, saudara. Ada yang mengatakan karena besarnya sampai manusia tidak terlihat. Sebegitu besarnya, banyak manusia yang berjalan di atasnya sampai tidak terlihat karena terlalu besarnya. Jadi 7 kali lipat lebih besar daripada langit dan bumi karena terlalu besarnya, saudaraku. Jadi semuanya serba 7, saudara. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap saat kita berjalan pulang dan setiap saat itu kita mengalami. Disitulah kita disuruh berbenah. Disitulah kita diberikan pembelajaran. Disitulah kita diberikan pencerahan oleh siapa? Oleh Sang Agung itu sendiri. Guru sejati itu sendiri, saudara. Banyak orang yang kebingungan tentang guru sejati ini. Namun fakta dan kenyataannya tidaklah begitu, saudara. Guru sejati selalu ada, selalu bersama kita, selalu menemani kita. Begitu juga guru mursyid selalu ada bersama kita setiap saatnya, saudara. Jadi dari guru tubuh sampai pada guru ruhani, semuanya ada gurunya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Tanpa kita sadari, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuat, semuanya banyak yang sia-sia. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan pulang. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada di atasnya Shirathul Mustaqim. Dan di bawahnya Shirathul Mustaqim adalah neraka, lembah jahanam, saudaraku. Lembah durjana, lembah jahanam. Itulah di bawahnya Shirathul Mustaqim. Maka sekali kita tergelincir, kita jatuh, kita langsung ke neraka, saudara. Karena wilayah itu hanya ada 2. Ada wilayahnya setan, ada wilayahnya Allah, saudara. Jadi tidak ada lagi wilayah-wilayah lain. Yang satu adalah wilayahnya setan, yang satu adalah wilayahnya Allah. Kalau kita berada di dalam wilayahnya Allah, maka kita selamat. Kita akan sampai dengan ke tujuan dengan selamat, saudara. Tapi ketika kita berada di wilayahnya setan, saudaraku, maka alamat sudah. Kita akan mendapatkan penyiksaan-penyiksaan. Baik secara ruhani ya, baik secara batini ya, secara jiwa, raga, semuanya akan tersiksa, saudaraku. Allah begitu mudahnya untuk menyiksa kita. Tetapi bukan berarti Allah Maha Penyiksa, saudaraku. Karena perbuatan kita sendiri kita harus menanggung konsekuensinya, saudara. Jadi ketika kita masuk ke lembah durjana, masuk ke wilayahnya setan, ya harus kita siap menerima konsekuensi yang harus kita hadapi, saudara. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa-apa yang kita lakukan sendiri. Jadi yang ditimpakan kepada Allah, saudaraku. Allah tidak pernah zalim. Allah Maha Cinta, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Jadi Allah Maha segalanya, saudaraku. Karena setiap perbuatan, bila ada api pasti ada asapnya. Bila ada api pasti ada pemantiknya. Pasti ada gara-garanya yang membuat api itu terjadi. Apa bahan bakarnya neraka? Bebatuan dan manusia. Yang dimaksud bebatuan adalah hati dan pikiran manusia yang membatu, tidak bisa menerima apa-apa berita-berita dari ilahi Rabbi, baik yang nyata, yang secara kasat mata ataupun yang secara isyarah. Hati-hati yang mati, hati-hati yang membatu, terjadinya di dalam diri kita terjadinya, saudara. Bahan bakarnya sudah ada, lalu kemudian dibakarlah diri kita. Itulah manusia juga menjadi bahan bakarnya api neraka. Karena ada bahan untuk membakarnya. Apa? Pikiran kita yang terkontaminasi, akal kita yang terkotori, hati kita yang dikotori. Oleh apa? Oleh sampah-sampah duniawi. Namun ini jarang kita sadari, saudaraku. Sampah-sampah ini banyak masuk ke dalam diri kita. Kalau kita membiarkan untuk berjalan, biarkan dia berjalan dengan begitu saja, kita tidak menghiraukannya, maka sampah-sampah itu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Tetapi kalau kita menangkapnya atau menghadang lajunya sampah itu, maka akan masuk ke dalam diri kita, saudara.
Karena yang harusnya ke sini, akhirnya ke sini, saudara. Karena sudah kita hadang di sini. Kita menyaksikannya, kemudian kita larut dan tenggelam di dalamnya. Seperti orang menonton TV, saudaraku. Gimana orang menonton TV? Coba lihat. Kalau sinetronnya bagus, kita terikut di dalamnya. Kalau isinya sedih, kita terikut sedih. Kalau isinya marah, kita terikut marah, saudara. Menyaksikan pikiran, menyaksikan akal pikiran itu ya seperti itu. Seperti TV, seperti layar lebar yang setiap saat bisa kita ganti, dan remote kontrolnya ada pada diri kita, saudaraku. Tergantung diri kita. Maka kunnya ada pada diri kita. Kun. Terjadi kamu menonton. Menonton apa? Menonton film-film akal pikiranmu. Fayakunnya maka fayakun, kata Allah, dijadikan sudah. Jadi sudah. Kamu tenggelam dan berada di dalamnya. Maka bersiaplah masuk ke dalam lembah jahanam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang berkah, menjadi pertemuan yang berfaedah, bermanfaat, dan berguna. Dan semuanya sudah saya paparkan dengan jelas, saudara. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!